Berhenti meragukan diri sendiri dan jadilah a badass. Jen Sinclair. Halo teman-teman pembelajar, sebelum kita mulai, coba tarik nafas yang dalam dan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa lo berada di pekerjaan yang sekarang? Bagaimana cara lo memilih jurusan kuliah? Kenapa lo nggak menggunakan seluruh waktu lo mengerjakan hobi? Sudah? Untuk pertanyaan pertama, lo mungkin akan menjawab, gaji gue lumayan di kerjaan yang sekarang. Kalau yang kedua, orang tua gue bilang, gue harus kejar karir di bidang ini. Dan yang terakhir, hari-hari ngerjain hobi, gila lo ya. Eits, tunggu dulu. Mau tahu alasannya kenapa lo dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Jawaban lo mencerminkan apa yang salah dengan keputusan di dalam hidup lo. Kita cenderung melakukan apa yang orang lain bilang kita harus lakukan, atau apa yang kita pikir harus kita lakukan. Di sisi lain, apa yang benar-benar kita mau di lubuk hati yang terdalam, jarang banget kita pertimbangkan. Ini yang harus diubah. Kita harus hidup untuk diri kita sendiri dan melakukan apa yang kita sukai. Masih kelihatan gak mungkin? Yuk belajar bareng caranya. Pertama, pikiran-pikiran negatif tentang diri kita untuk jadi seseorang yang berdaya juang tinggi. Kalau lo ngerasa lo adalah seseorang jenius yang terpendam dan stuck sama pekerjaan yang gitu-gitu saja, mungkin lo butuh tanya pada diri sendiri, apa sih yang bikin gue kayak gini? Kemungkinan besar masalah itu ada diri lo sendiri. Atau lebih spesifiknya pikiran negatif lo terhadap diri sendiri. Faktanya, apa yang kita percaya tentang diri kita sendiri biasanya berasal dari informasi yang kita terima sejak kecil. Informasi-informasi ini kemudian bersarang di alam bawah sadar kita hingga saat ini. Misalnya, orang tua kita mungkin pernah bilang, kalau nggak ada seorang pun di keluarga kita yang punya penghasilan layak, semakin sering kita mendengar kalimat ini. Semakin ini diterima oleh alam bawah sadar kita, ini akan menyebabkan kita tidak bisa menghasilkan uang-uang yang layak juga. Hasilnya, lo perlahan-lahan bakal merasa kalau lo dapat berhasil secara finansial, entah itu dalam bidang investasi atau mengejar gelar bisnis, meskipun lo pengen banget melakukan hal-hal tersebut. Itulah kekuatan alam bawah sadar kita. Kita ambil contoh yang lain. Katakanlah kita mendambakan untuk menemukan dan menikahi belahan jiwa kita. Tapi karena kita tumbuh dan besar dengan orang tua yang selalu berantem dan menyakiti satu sama lain, alam bawah sadar menyamakan relasi yang intim itu dengan rasa sakit dan penderitaan. Konsekuensinya, kita tidak percaya diri, memulai hubungan atau tahu tipe pasangan seperti apa yang sebenarnya kita cari. Dan kita tetap jomblo yang tidak bahagia. Hal-hal negatif kita percayai tentang diri kita sendiri dan dunia di sekeliling akan terperangkap dalam suatu jenis tidur. Sebut saja tidur ini dengan istilah big snooze. Big snooze kayak orang tua kita yang terlalu overprotective dan tidak bolehin kita keluar rumah. Beliau cuma mau kita sama mereka aman dari bahaya dunia luar. Sebenarnya tidak ada yang salah sih
dengan niatnya, cuma kita akan persepsi yang dibentuk dari ketakutan. Untungnya, kita bisa membebaskan diri dari kekuatan big snooze yang melumpuhkan. Caranya, yaitu dengan mulai mencintai diri kita sendiri. Brace yourself. This is going to be deep, folks. Kedua, dengan mencintai diri kita sendiri dan tidak mempedulikan apa yang orang lain pikirkan, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketika kita masih muda, secara intuitif, kita memiliki pemahaman atas siapa kita dan bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Kita bermain dan mencintai tanpa memikirkan tentang apa yang orang lain pikirkan atas kita. Namun, seiring tumbuh besar, kita berhenti mendengarkan diri kita dan mulai melakukan apa yang orang lain suruh. Karena hal inilah, kita jadi sering terperangkap dalam situasi yang kurang ideal dalam pekerjaan dan hubungan yang selalu membuat kita merasa lebih rendah alias nggak worth it. Langkah pertama untuk keluar dari kebiasaan ini adalah dengan mulai mencintai diri kita. Gimana sih caranya? Yang paling mudah adalah setiap hari kita harus menyirami diri kita dengan rasa cinta dan afirmasi yang baik. Ciptakan mantra-mantra lo sendiri, seperti gue cantik dan pintar, atau tidak ada hal yang tidak bisa gue lakuin, atau bisa juga seperti semesta, lo keren banget deh, sama kayak gue. Kapanpun lo punya waktu senggang, daripada cuma bengong doang waktu mengantri di supermarket atau waktu lebih berangkat kerja. Rapalkan mantra-mantra ini di dalam kepala. Lebih baiknya lagi, catat di notes kecil dan tempel di sekitar rumah maupun tempat-tempat yang sering kita lihat. Jadi, kita akan selalu diingatkan seberapa kerennya diri kita. Seru kan? Pasti seru. Kita juga harus mulai berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Coba sih bayangkan kalau Marilyn Monroe membandingkan dirinya dengan Kate Moss, terus menyimpulkan kalau ia harus diet ketat. Mungkin dia akan kehilangan figur kecantikannya. Atau bisa jadi para anggota Led Zeppelin membanding-bandingkan diri mereka dengan Mozart dan memutuskan kalau mereka harus mengganti drummer mereka dengan seorang pemain kecapi. Mungkin itu bisa jadi bencana. Makanya, jangan lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu wajib. Setelah kita mengembangkan hubungan yang jauh lebih harmonis dengan diri kita sendiri, kita akan lebih bersemangat dengan hal-hal yang benar-benar ingin lo lakuin. Di saat yang sama, kita juga sedang berada dalam misi untuk mengatasi musuh besar dari kebahagiaan lainnya. Apa yang orang pikirkan tentang kita? Coba ingat, seberapa sering pendapat orang lain menentukan tindakan dan aktivitas kita? Mungkin saja kita bermimpi menjadi seseorang penulis. Untuk melakukan hal ini, kita harus menulis yang banyak. Sebagai gantinya, ini akan memakan waktu kita sambil kita melakukan potensi kita untuk tetap bertahan hidup. Mungkin teman-teman akan menertawakan hobi. Mungkin mereka sudah mulai menjauh seiring kita menulis karya agung itu. Perubahan-perubahan kayak gini bisa jadi menyakitkan, tapi kita harus terus melanjutkan buku kita kalau kita mau buku itu terbit. Pada akhirnya, kalau kita mulai menghargai apa yang kita lakukan,
kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengabaikan ketidaksetujuan orang lain. Ketiga, ada sumber kekuatan yang tidak terbatas di sekeliling kita dan kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Lo percaya Tuhan? Kebanyakan orang, meskipun mereka tidak beragama, tapi masih percaya pada suatu kekuatan energi yang jauh lebih tinggi. Tidak peduli istilah atau panggilannya apa, Tuhan, roh, intuisi, zona, semesta, nenek moyang, the forge. Yang penting adalah kita mengenal adanya keberadaan kekuatan tanpa batas atau energi yang berada di luar jangkauan kita dan menyatukan kita semua. Untuk saat ini, kita sebut saja dengan sumber energi. Energi ini ada di mana-mana di sekeliling kita, menembus seluruh alam semesta dan apapun yang ada di dalamnya. Namun, dia tidak berada pada frekuensi yang sama di setiap tempat. Kita semua berada pada frekuensi tertentu. Begitu pula semua hal yang kita inginkan di dalam hidup juga berada pada frekuensi tertentu. Benda-benda yang berada pada frekuensi yang sama akan saling tarik-menarik antara satu sama lain. Hal ini juga bisa dikenal dengan hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Makanya, kalau lo lagi merasa iri, khawatir, pesimis, itu artinya lo sedang berada pada frekuensi terendah. Hasilnya, lo akan menarik energi negatif. Tapi, kabar baiknya, dengan mempelajari cara meningkatkan frekuensi dimanapun lo berada, lo punya kesempatan menarik hal-hal yang diinginkan dalam hidup lo. Inilah kenapa mempelajari bagaimana cara memanifestasi sumber energi yang tidak terbatas ini sangat berguna. Tanpa hal itu, kita akan kesulitan meningkatkan energi yang bisa menarik hal-hal yang kita inginkan. Jadi, mulai dari sekarang, buat manifestasi energi jadi prioritas utama lo. Kalau semua ini kedengarannya agak ribet, ada satu cara yang mudah dan efektif untuk mengisi hidup lo dengan sumber energi meditasi. Menurut lo, meditasi itu apa sih? Meditasi sederhananya adalah aktivitas di mana lo tidak cuma duduk diam, tetapi sambil merelaksasikan pikiran. Kedua, hal ini ternyata sedikit sulit kalau dilakukan di waktu yang bersamaan. Soalnya, di samping menenangkan tubuh dan melepaskan stres, meditasi membuat kita sadar kalau betapa berantakannya isi otak kita dengan hal-hal yang tidak penting. Dengan mengembangkan latihan meditasi secara bertahap, kita memfokuskan pikiran kita dan memberikan kesempatan bagi sumber energi untuk masuk ke dalam diri kita. Caranya bagaimana? Lo bisa duduk di atas bangku atau bisa juga dengan beberapa bantal sofa di atas lantai. Kaki bersila dan tangan di atas paha. Tutup mata dan fokuslah pada pernafasan. Sambil menarik dan menghembuskan nafas. Ketika suatu pikiran mulai muncul, pelan-pelan biarkan hal itu menghilang dan kembali fokus pada pernafasan. Duduk dengan posisi yang proporsional dan tegap. Lalu lakukan meditasi selama beberapa menit. Lo akan sadar, ternyata semuanya hanyalah cara kita mengatur fokus seperti dua orang balita yang sedang berebut mainan. Kira-kira susah-susah atau gampang? Atau gampang-gampang susah? Memang sesederhana itu. Teman-teman, bagi paling penting adalah bagaimana kita bisa komitmen melakukan hal itu setiap hari. Karena pada akhirnya lo akan menyadari
kalau energi yang lo miliki di dalam hidup itu berlimpah. Keempat, banggalah jadi seorang pemula, selalu bersyukur dan memaafkan orang lain. Waktu kita di dunia sangat terbatas, jadi maksimalkanlah. Setiap harinya kita diberi kesempatan untuk menikmati dan merayakan perjalanan kehidupan. Meskipun semuanya gampang banget di tengah kesibukan di dunia modern. Lalu, bagaimana caranya kita bisa berdampak pada kehidupan kita dan orang lain? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan setiap harinya. Pertama, ubah kebiasaan kita ketika mengerjakan tugas-tugas yang menantang. Coba sekali-kali tidak melihat diri kita sudah ahli mengerjakan sesuatu, tapi sebagai orang yang baru mulai belajar. Orang-orang dengan gairah belajar yang tinggi enggak merasa terbebani membuktikan kemampuan mereka. Artinya, mereka tidak bergelut dengan ketakutan akan kegagalan. Untuk para pembelajar, tantangan dan masalah tidak lagi jadi sesuatu yang menakutkan, tetapi jadi bagian dari pengalaman yang mendidik. Misalnya, lo adalah seorang ice skater profesional. Kalau kita melihat diri kita sudah jago, setiap kali kita jatuh, kita akan merasa gagal. Dan ini akan mengeluncurkan harga diri kita. Sebagai gantinya, kita harus melihat diri kita sebagai seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Dengan demikian, kita akan melakukan pendekatan yang jauh lebih santai terhadap tantangan-tantangan tersebut. Secara bersamaan, kita lebih berani mengambil risiko yang mana bisa jadi dapat membantu kita untuk belajar lebih banyak. Kedua, bersyukurlah setiap hari. Rasa syukur bukan tantangan berterima kasih yang pura-pura biar kita kelihatan sopan. Dengan bersyukur, kita meletakkan segala hal yang baik di atas pikiran-pikiran kita. Dan dengan mempraktikkan dan berbagi rasa syukur, kita juga bisa membantu orang lain untuk menjadi lebih positif. Lalu, bagaimana cara menunjukkan rasa terima kasih yang genuine? Sebelum lo beranjak ke tempat tidur di malam hari, tulislah 10 hal yang paling lo syukuri. Terserah, bisa jadi apa saja yang mungkin lo bersyukur atas bunga-bunga kesayangan lo di halaman rumah, atau mungkin lo bersyukur karena telah dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang selalu mendukung lo melewati ups and downs yang lo lalui selama ini. Ambil setiap kesempatan setiap harinya untuk lebih bersyukur lagi dan memastikan kalau kita berada pada frekuensi yang tinggi. Lakukan hal sederhana ini setiap hari, maka lo akan merasakan perbedaan yang nyata. Terakhir, lo bisa belajar memaafkan baik diri sendiri dan orang lain di setiap harinya. Kalau ada orang yang jahatin atau mengkhianati kita, hal itu bakalan terus jadi masalah hingga kita belajar memaafkan mereka. Just let it go. Mungkin akan sulit, tapi dari sini kita akan banyak belajar hal tantangan orang-orang seperti apa yang perlu dijauhi dan yang perlu dijaga untuk ada di circle lo. Memberikan maaf, mungkin kita jauh lebih maju di dalam kehidupan. Hal yang sama juga bisa diterapkan pada hal-hal di masa lalu yang kita sesali. Jadi, kalau lo sudah melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan, maka sudah saatnya untuk memaafkan diri sendiri. Dengan menerima diri sendiri dan kesalahan yang lo lakukan, maka lo akan lebih siap untuk membebaskan diri dari pikiran-pikiran negatif dan malam-malam yang kurang tidur. Kelima, pikiran kita sangat kuat dan buatlah mereka bekerja untuk kita.
Di dunia yang modern ini, kita sangat berfokus pada tindakan, memikirkan sesuatu dengan teliti, dan menggunakan waktu untuk menganalisis pikiran-pikiran kita pada saat yang bersamaan adalah kebiasaan yang jarang kita praktikkan, namun kita harus lakukan. Pikiran-pikiran kita sangat kuat. Pikiran kita menciptakan kenyataan dan memimpin kita ke jalan yang kita inginkan dalam hidup. Untuk memulai, kita harus mencari tahu apa yang kita mau dan tetap terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan dalam untuk mencapainya. Mungkin saja, misalnya, kita mau jadi penulis, tapi jalan untuk menjadi seorang penulis yang berhasil itu tidak jelas. Untuk mencari caranya, kita harus mencari panutan yang sudah berhasil dan menganalisis bagaimana mereka bisa mencapai mimpi-mimpi mereka dan menemukan inspirasi kita sendiri. Seiring kita mengetahui jalan kita sendiri dan mulai menciptakan kemajuan, kita akan semakin nyaman untuk melabeli diri kita sendiri sebagai seorang penulis. Cara selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana bisa membuat pikiran-pikiran kita bekerja. Bayangkan kita mau jadi orang seperti apa. Dengan bertindak seolah-olah hal yang kita inginkan telah menjadi kenyataan, pikiran-pikiran negatif tidak akan bisa untuk menghentikan kita. Dalam kata lain, fake it till you make it. Kalau mimpi kita ingin menjadi seorang pembicara yang hebat, tapi kita gugup di depan penonton, maka jangan fokus sama tangan yang kita bergetar atau suara kita yang malu-malu. Malah kita harus memvisualisasikan kalau kita sedang membawakan speech yang menghibur, berkesan, dan pada akhirnya kita akan membawakannya dengan lebih percaya diri. Semakin banyak pidato yang kita bawakan, maka rasa percaya diri akan terus menambah. Alhasil, kemampuan kita berbicara di depan publik akan semakin berkembang. Ini yang disebut dengan sebuah virtuous cycle. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kita semakin jauh, maka luangkan waktu untuk mengimajinasikan tujuan-tujuan kita dengan lebih spesifik seperti yang kita inginkan. Coba kita kembali ke contoh penulis tadi. Ada begitu banyak penulis-penulis hebat, mulai dari novelis, penulis esai, sampai penulis berita kriminal. Dengan membayangkan lebih rinci, kita mau jadi penulis seperti apa, jalan menuju tujuan-tujuan kita yang akan semakin jelas. Keenam, buang jauh kebiasaan menunda, beragam alasan, dan keraguan-keraguan. Kira-kira lo tahu nggak kalau pikiran adalah alat yang sangat canggih ketika berbicara soal mencapai target, tapi tentu harus dikombinasikan dengan usaha. Kenapa? Karena sebelum apa yang kita lakukan menjadi nyata, semua itu berasal dari gagasan di otak kita. Untuk mendapatkan hal-hal yang positif, kita pun harus bersikap positif. Untuk bersikap positif, pertama-tama kita harus mengatasi hambatan-hambatan yang menunda-nunda dan juga keraguan-keraguan. Kalau lo berpikir lo nggak layak untuk menyelesaikan suatu tugas, maka lo akan mencari alasan apapun untuk nggak melakukannya. Pikiran-pikiran seperti itu, tulisan gue nggak begitu bagus, atau kayaknya apa yang gue lakukan nggak akan berhasil deh, hanya akan menghambat kita. Tekad yang kuat diperlukan untuk menghindari alasan-alasan seperti itu. Dalam mencapai target yang kita inginkan, kalau tekad kita lemah, itu artinya kita perlu mengkaji ulang dan mengambil tindakan setelahnya. Apakah ada yang salah dengan target-target kita? Atau apakah masalah ada dalam diri kita sendiri? Untuk mengambil suatu tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan mengatasi keraguan-keraguan tersebut.
Dan ini memang gak mudah. Seiringnya kita ragu ketika kita takut menjadi seorang yang mungkin gak kita suka. Katakanlah, kita pengen jadi aktor drama yang memiliki banyak penggemar dan berpengaruh. Tetapi kita ragu-ragu ketika kita mempertimbangkan target ini. Karena kayaknya kita juga pemalu dan kebanyakan pemain drama sering jadi bahan gosip yang negatif. Tetapi apakah lantas menjadi seorang aktor akan menjadikan kita seseorang yang kita gak suka? Jawabannya tidak juga. Makanya kita harus mengatasi keraguan-keraguan tersebut. Untuk melakukan hal ini, mulailah tidak menghakimi orang lain. Lalu, luangkanlah waktu untuk menanyakan kepada diri kita sendiri, ini gue emang benar-benar pengen jadi aktor atau enggak? Dan kira-kira jadi aktor bakalan bikin gue bahagia enggak ya? Kalau jawabannya iya, maka saatnya untuk mengenali keraguan-keraguan dan kebiasaan menunda-nunda yang sebenarnya. Jangan banyak alasan lagi. Ketujuh, fokuskan semua aspek dalam hidup menuju tujuan kita. Jadi, kita sudah memutuskan untuk mengubah jalan hidup kita untuk bekerja menuju target impian kita. Tapi seberapa jauh kita mampu? Seiringnya sih, kebanyakan orang-orang berbakat gak menjalani mimpi mereka karena mereka sudah menyerah duluan. Ingatlah, kalau kegagalan merupakan bagian dari kehidupan dan kita semua pernah mengalami yang namanya penolakan. Misalnya, pebasket legendaris Michael Jordan gak mencapai standar untuk masuk ke dalam tim basket SMA-nya. Direktur film terkenal Steven Spielberg pernah ditolak dari sekolah film 3 kali. Meskipun penolakan adalah bagian dari kehidupan yang dialami semua orang, namun jangan menyerah ketika kita mengejar mimpi. Sebagai gantinya, belajarlah dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan terus kejar hingga kita mendapatkan kehidupan yang kita selalu inginkan. Untuk mengatasi keinginan menyerah, kita harus tetap bertanggung jawab akan segala aspek di dalam kehidupan. Kalau kebiasaan-kebiasaan ataupun lingkaran pertemanan yang kita miliki membuat kita kesulitan mencapai tujuan kita, maka saatnya untuk membuat perubahan yang lebih berarti. Faktanya, menciptakan lingkungan dan gaya hidup yang berpusat pada tujuan hidup kita adalah salah satu cara terbaik untuk tetap berada di jalur yang tepat. Kalau kita adalah seorang atlet yang memiliki semangat juang yang tinggi, kelilinglah diri kita dengan orang-orang yang memiliki gairah yang sama. Mulai dan akhiri setiap hari kita dengan hal-hal yang membantu kita terhubung kembali dengan tujuan-tujuan yang kita visualisasikan. Jelajahi kelompok-kelompok, tempat-tempat, dan komunitas baru yang bisa menyediakan lebih banyak dukungan dan dorongan untuk terus maju. Selain itu, hal yang juga layak direnungkan adalah bagaimana kita berpikir tentang uang. Uang sangat berpengaruh di dalam progres aktivitas yang kita lakukan. Meskipun berhati-hati dalam menyimpan dan membelanjakan uang adalah hal yang baik, namun mengeluarkan dana yang cukup besar dari waktu ke waktu dapat dibenarkan hanya apabila dilakukan untuk meningkatkan hidup kita. Gunakanlah uang kita untuk hidup sesuai dengan tujuan kita. Terakhir, kehidupan lo yang baru akan muncul setelah tujuan lo jelas. Keinginan yang kuat dan juga tindakan yang nyata. Singkirkan apa yang orang pikirkan tentang diri lo dan yang paling penting adalah wujudkan mimpi lo.
Teman-teman pembelajar, buku ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk mematahkan apapun yang kita lakukan. Bahkan apa yang ada di pikiran kita hanya dengan mengubah hal paling kecil dan paling mudah kita lakukan. Perubahan besar akan mengikuti seiring waktu. Selain itu, kita diajarkan untuk menjadi lebih tangguh sebab setiap dari kita pasti pernah mengalami kegagalan dan penolakan. Gak ada yang istimewa dari hal itu. Yang membedakan adalah apakah kita belajar dari kegagalan dan penolakan yang kita hadapi dan terus melangkah maju, atau kita malah terhenti oleh kegagalan dan penolakan itu dan sama sekali gak mengambil pelajaran yang berarti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.